Halo teman-teman. Saya Brina. Dan saya Irfan Mansur. Sekarang kita udah ada di Kedaily Cafe. Nah, sekarang kita ngapain ya di Kedaily Cafe ini? Oke, nanti kita akan ngopi ya. Iya. Ngopi sambil Mencanting. Nah, teman-teman kita di Kedaily Cafe ini bakalan belajar Betul. gimana sih caranya buat batik itu dimulai dari menggambar, Betul. mencanting, Canting. mewarnai, dan step-step selanjutnya. Pokoknya seru banget ya Mbak Maria. Iya, pasti seru banget. Betul, seperti itu. Dan kalian harus tungguin kita ke segmen berikutnya. Stay tune. Nah, kita udah masuk ke bagian mencanting. Di bagian ini kita tuh tidak hanya melihat ya, tapi kita tuh langsung diajak terlibat loh sama para owner kafenya. Nah, owner kafenya ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara memegang canting, mengatur aliran malam, hingga menjaga garis agar tetap rapi. Teman-teman pasti ngelihat ini semua prosesnya tuh terlihat sederhana ya. Tapi ini semua membutuhkan fokus dan kesabaran. Dari setiap tarikan canting itu tidak bisa diulang ya. Dan setiap kesalahan itu sudah pasti menjadi bagian dari pembelajaran. Melalui bimbingan langsung ini, membatik tidak terasa rumit bagi kita. Justru membatik itu terasa dekat, personal, dan penuh makna. Nah, mencanting itu menjadi lebih dari sekedar teknik bagi kita. Mencanting bisa merubah menjadi pengalaman tentang belajar pelan-pelan dan bagaimana menghargai proses. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Irfan Mansur dan Saya Brina Kalista. Oke Mbak Brina, sekarang kita lagi Mencanting. Nah, ini kegiatannya seru banget ya teman-teman. Dan kita udah nyoba gambar mungkin 50% ya ini dari proses mencanting dan membatik. Betul. Nah, untuk experience-nya gimana nih Mas Mansur setelah mencoba mencanting sedikit demi sedikit? Ya ternyata kalau dipikir-pikir kan gampang ya sebelum kita buat. Ternyata sekali buat langsung susah banget, ini sampai ke sini-sini loh, ini masih 50% tidak sesuai lah dengan 100%. Benar banget teman-teman. Nah, ternyata mencanting itu nggak semudah yang kita pikirkan Betul. ya. Walaupun kelihatannya cuma ikut garis-garis gini aja, tapi Sulit juga kalau banget ya. ini kalau jatuh-jatuh kayak gini, ini nanti bisa agak memperjelek hasilnya ya. Ketika kayak itu gitu. ya kayak apa namanya itu? Kurang rata. Rata, betul ya. Iya. Nah, kalau mencanting itu juga harus sampai ke belakangnya betul. teman-teman Ini. kayak gini, tembus 2 bagian. Stay tune sampai nanti selesai batiknya ya teman-teman. Ya. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Irfan Mansur dan Mas di samping diri saya, Mas Uut. Oh, Mas Uut ya Mas. Jadi Mas Uut ini adalah pemilik dari Kedaily Cafe gitu loh. Kedaily Cafe yang memang terjun ke perbatikan Mas. Ke perbatikan. Jadi saya di sini Mas pengen wawancara sampean panjenengan, ada 3 pertanyaan aja Mas. Boleh. Mau nanti ketika pertanyaan dimulai 1 bisa dijawab langsung. Ini Mas ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa memilih workshop batik dibanding tren kekinian Mas? Kenapa memilih workshop membatik? Karena Iya. pertama, karena kita berkolaborasi dengan galeri batik. Yang kedua, karena kita juga ingin mengenalkan nih batik kepada generasi muda kayak Mas, kayak saya gitu. Takutnya nanti kalau bukan saya mulai dari sekarang, lambat laun nanti bakal semakin minim nih literasi soal membatik gimana. Seperti itu ya Mas ya. Dan yang kedua Mas, pertanyaan yang kedua, apa makna batik yang ingin sampean sampaikan di workshop ini? Sebenarnya kalau memakna batik sendiri itu lebih ke identitas ya. Oh ya betul, identitas. Karena setiap kota mungkin punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau di Malang kan ada kayak tugu, topeng, macan gitu-gitu dan Betul. teratai gitu. Iya. Dan kalau di kedai kita sendiri kan kita berangkatnya dari kopi gitu. Jadi kita paling enggak kan Malang juga punya kopi. Jadi paling enggak nanti motifnya yang kita berikan kepada mereka itu enggak jauh-jauh berhubungan dengan kopi. Baik itu dari gelas, kopi ataupun kettle gitu, teko seperti itu sih. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir Mas ya. Ya, yang terakhir ini, apa harapan Anda setelah berkunjung mengikuti workshop ini Mas? Harapan kedepannya Ya, gitu. Betul. Harapan kedepannya bakal tetap
banyak customer yang datang gitu. Karena semakin banyak mereka yang datang kembali ke sini gitu, semakin mereka ingin tahu, semakin aku lebih cepat untuk menerangkan batik itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka paling nggak tahu nih proses pembuatan batik dari awal sampai akhir itu kayak gimana, tahapan-tahapannya seperti apa. Kita membatik itu, kita juga jelaskan batik itu apa gitu-gitu sih. Nanti kalau semakin ramai ya insya Allah gitu. Iya, betul. Semoga gitu, semoga banyak Ramai gitu, Mas, ya. Iya, banyak yang lebih tahu soal membatik itu. Betul, karena juga kan kita belajar juga lukis juga ya, batik seperti itu. Jadi itu aja ya Mas ya. Mungkin terima kasih kepada Mas Uut yang menjawab dari saya terkait pertanyaan yang tadi. Kurang lebihnya seperti itu Mas Uut ya. Baik, Mungkin terima kasih banget. Mungkin sekian dari saya Irfan Mansur dan Mas Uut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nah teman-teman, kita udah di tahap pewarnaan. Nah ini aku udah ngewarnain backgroundnya. Dikit lagi nih selesai nih, yang masih putih-putih bakalan aku lanjutin lagi. Nah kalau Kak Mansur ini kayaknya masih agak panjang ya prosesnya. Dia lagi fokus sekali. Nah ini aku bakal nunjukin ke kalian. Di sini ada palet beberapa warnanya. Di sini ada hitam, ada ungu, dan hijau, kuning. Nah itu warna-warna yang dikasih dari mereka itu warna-warna dasar ya. Jadi kita bisa berkreasi semaunya kita, mau campur-campur warna itu bisa banget. Nah ini mewarnainya cukup gampang karena langsung gini, seret gitu aja udah jadi nih, kayak gini. Nah karena tadi kan udah ada lilin-lilinnya, jadi nggak bakalan tembus ke gambar yang lain. Nah ditunggu ya sampai ini warnanya selesai. Bye-bye. Setelah proses mencanting selesai, kita lanjut memberi warna di kainnya. Nah, pada tahap ini, pola yang tadinya masih terlihat samar perlahan menjadi lebih hidup ya teman-teman. Setiap warna yang dipilih dengan bebas, sesuai dengan karakter dan imajinasi masing-masing dari kita ya. Pada proses ini tuh tidak ada benar maupun salah. Yang ada adalah proses bagaimana kita bereksperimen di atas kain ini. Nah, warna-warna ini kemudian meresap ke kain, menyatu dengan garis malam yang telah kami buat sebelumnya. Dan disinilah batik mulai bercerita bagaimana tentang proses, kesabaran, dan ekspresi personal dari setiap pembuatnya. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Hai, kembali lagi sama kita berdua. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Mau nunjukin hasil akhir, Pak. Waduh, hasil akhirnya kita bakalan tunjukin setelah kalian menemani kita seharian ini dalam proses ini ya. Dari awal sampai akhir. Iya, bener banget. Nah, kita bakalan tunjukin hasilnya. 1, 2, 3. Ini hasil kita membatik seharian ini ya. Ya, Wah, bagus banget kan, ini perpaduan warnanya udah kontras-kontras banget Ini nih juga ya, menyala. Ya, banget bosku. Ya, bagus banget kan. Bagus lah. Makasih ya buat kalian yang udah ngikutin kita sampai di akhir proses ini. Sampai ini udah kelihatan nih hasil batik kita seperti apa. Betul. Nah, makasih ya. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Santai suasananya. Aku lagi baca
Mansur. Mansur.